Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya. Nah, untuk di video kali ini saya akan membahas mengenai materi tes P3K untuk semua formasi. Nah, teman-teman pengen tahu kan apa saja materi yang akan diteskan pada seleksi P3K? Nah, khususnya untuk kalian yang ingin mengikuti seleksi tes P3K pada tahun ini, teman-teman sekalian. Nah, yuk kita bahas bersama-sama dari poin-poinnya hingga penjelasannya ya teman-teman sekalian. Oke, lanjut. Nah, berdasarkan peraturan Menteri Pan-RB, materi seleksi kompetensi P3K yaitu ada 4. Yang pertama yaitu adalah seleksi kompetensi teknis, dan yang kedua seleksi kompetensi manajerial, yang ketiga seleksi kompetensi sosial kultural, dan yang keempat seleksi kompetensi wawancara. Oke, dari keempat poin tersebut kita akan memaparkan satu persatu ya teman-teman. Nah, seleksi kompetensi teknis. Nah, ujian ini bertujuan untuk menilai penugasan pengetahuan, keterampilan, dan sikap atau perilaku yang dapat diamati, diukur, dan dikembangkan secara spesifik yang berkaitan dengan bidang teknis jabatan. Nah, di sini kita perhatikan teman-teman, digarisbawahi dengan bidang teknis jabatan. Jadi nanti teman-teman tergantung ya, teman-teman mau mendaftar bagian P3K mana nih? Misalnya P3K guru. Nah, otomatis nanti seleksi kompetensi teknisnya di bidang keguruan, teman-teman. Kemungkinan akan ada materi-materi keprofesionalan, pedagogik, nanti akan ada di seleksi kompetensi bagian keguruan, teman-teman. Jadi kalau misalnya teman-teman pengen daftar P3K kesehatan, nanti akan ada soal-soal yang memuat tentang kesehatan. Misalnya kalian ingin daftar P3K perawat, itu kompetensi teknisnya akan disesuaikan dengan bidang yang kalian daftar. Begitu juga dengan P3K bidan dan farmasi, itu juga menyesuaikan dengan bidang jabatan yang akan didaftarkan, teman-teman. Nah, jadi di seleksi kompetensi teknis ini sesuai dengan bidang yang teman-teman akan daftar nanti ya. Nah, oke lanjut teman-teman. Nah, kemudian yang kedua di sini adalah seleksi kompetensi manajerial. Nah, seleksi ini bertujuan untuk menilai penguasaan pengetahuan, keterampilan, sikap, atau perilaku dalam berorganisasi yang dapat diamati, diukur, dan dikembangkan terkait dengan beberapa hal. Di antaranya di sini ya teman-teman. Yang pertama yaitu adalah integritas, kerjasama, komunikasi, orientasi pada hasil, perubahan, pelayanan publik, pengembangan diri dan orang lain, terus mengelola perubahan, dan yang terakhir adalah mengambil keputusan. Nah, jadi nanti soal-soal pada seleksi kompetensi manajerial ini ada memuat beberapa hal yang sudah tadi saya sebutkan ya teman-teman. Tapi nanti soalnya ini berbentuk soal-soal penalaran. Arti kata modelan soal-soal HOTS ya teman-teman. Jadi bukan soal-soal yang hafalan. Artinya nanti soal-soalnya akan berbentuk penalaran. Artinya nanti akan ada penjelasan atau pernyataan terlebih dahulu, baru soal-soalnya ada pertanyaan, dan biasanya jawabannya itu berupa solusi untuk penyelesaian masalah dari pernyataan yang telah dipaparkan dalam soal tersebut. Oke, kita lanjut ya. Kemudian yang ketiga di sini adalah seleksi kompetensi sosial kultural. Nah, ujian ini bertujuan untuk menilai penguasaan pengetahuan, keterampilan, dan sikap atau perilaku yang dapat diukur, diamati, dan dikembangkan terkait pengalaman berinteraksi dengan masyarakat majemuk dalam hal agama, suku, budaya, perilaku, wawasan kebangsaan, etika, nilai-nilai, moral, emosi, dan prinsip.
Aspek tersebut harus dipenuhi setiap pemegang jabatan untuk memperoleh hasil kerja sesuai dengan peran, fungsi, dan jabatan. Nah, teman-teman sekalian, pada tes seleksi kompetensi sosial kultural di sini ya teman-teman sekalian, itu akan memuat pernyataan mengenai nantinya masyarakat majemuk. Nanti akan ada pernyataan di soal sosial kultural. Itu pernyataannya tentang keberagaman agama, bagaimana kita menyelesaikan masalah-masalah atau kita mencari solusi ketika kita berinteraksi dengan masyarakat majemuk. Artinya masyarakat majemuk di sini adalah masyarakat yang perbedaan agamanya itu banyak dan perbedaan sukunya banyak. Kemudian budaya-budayanya, perilaku-perilaku masyarakat, kemudian etika, nilai-nilai moral. Kalau misalnya ada penyimpangan, misalnya ada bentrok sosial dengan masyarakat, nah bagaimana kita menyelesaikannya, sikap kita menyelesaikannya, mengambil solusinya bagaimana. Nah, nanti soalnya akan seperti itu teman-teman. Nah, karena ini juga berkaitan dengan ketika kita di lingkungan kerja, misalnya kita di lingkungan kerja sebuah instansi di mana rekan-rekan kerja kita mempunyai agama yang berbeda, suku yang berbeda, kemudian megang prinsip-prinsip yang berbeda. Seleksi kompetensi sosial kultural kita harus paham dengan hal-hal seperti itu. Oke, lanjut yang terakhir yaitu adalah seleksi kompetensi wawancara. Nah, seleksi kompetensi wawancara pada tes P3K di sini bukan seleksi kompetensi wawancara dalam berbentuk lisan, tapi di sini diteskan dalam bentuk tulisan, teman-teman. Nah, adapun pada seleksi dengan wawancara ini bertujuan untuk menilai integritas dan moralitas dari tiap peserta sebagai calon P3K. Pada seleksi kompetensi wawancara ini ya, nanti ada 10 soal ya. Pada tes aslinya ini 10 soal dan pilihan gandanya itu ada 5 opsi pilihan, yaitu A, B, C, D, dan E. Yang mana tujuannya yaitu untuk menilai integritas dan moralitas dari tiap peserta calon P3K. Nah, jadi ya teman-teman, pada tes P3K itu hanya ada 4 ya. 4 yang akan diseleksi, tapi dalam 4 seleksi itu memuat beberapa materi ya yang akan diteskan. Seleksi kompetensi teknis itu memuat 90 soal. Kemudian seleksi manajerial itu memuat 25 soal. Kemudian seleksi kompetensi sosial kultural itu memuat 20 soal. Dan yang terakhir, seleksi kompetensi wawancara memuat 10 soal. Oke, terima kasih yang telah menonton video ini. Semoga video ini memberikan manfaat dan memberikan gambaran kepada teman-teman sekalian untuk belajar persiapan seleksi P3K di tahun ini, teman-teman. Nah, jangan lupa like and subscribe dan aktifkan tombol lonceng. Setiap kami upload video terbaru, kalian bisa dapat notifikasi dari channel ini. Akhir kata, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.